Halo, perkenalkan, saya Suda Mardiana, NPM S1B021038, kelas B, Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan Bahasa Indonesia dengan dosen mata kuliah Bapak Wisman MPD. Karya tulis ilmiah. Apa sih pengertian karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah atau KTI adalah sebuah tulisan yang dibuat atas dasar penelitian, tinjauan, ulasan atau review, kajian, serta studi kasus yang dibuat oleh individu atau kelompok sesuai kaidah yang telah ditentukan dengan tujuan pembuatan yang berbeda-beda. Kita lihat peran karya tulis ilmiah. Ada yang di bidang pendidikan, bidang penelitian, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, ciri-ciri yang membedakan karya tulis ilmiah dengan tulisan lainnya. Yang pertama yaitu objektif atau penelitian asli berdasarkan fakta dari data yang diamati. Yang kedua netral atau penulis tidak mengajak, membujuk, mempengaruhi pembaca serta bebas dari kepentingan pribadi. Yang ketiga sistematis dan yang keempat logis. Yang kelima menyajikan fakta. Yang keenam, tidak pleonastis atau tidak berlebihan di dalam menjelaskan. Yang ketujuh, menggunakan bahasa baku. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kaidah keilmuan. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Pertama yaitu karya tulis dipublikasikan. 1. Jurnal, terbitan berkala dalam bentuk pamflet berseri yang di dalamnya berisikan tulisan. Kedua, buku, kumpulan kertas yang disatukan atau dijilid. Ketiga, proceeding atau sebuah karya tulis yang dipublikasikan dalam seminar. Dan yang keempat, merek dagang. Selanjutnya, karya tulis tidak dipublikasikan, yaitu yang pertama skripsi, merupakan sebutan dari karya tulis ilmiah yang merupakan hasil penelitian jenjang S1. Yang kedua, tesis, sebutan dari karya tulis ilmiah untuk program studi S2. Yang ketiga, disertasi, atau sebutan karya tulis ilmiah untuk program S3 atau studi dokter. Yang keempat yaitu laporan penelitian, sebuah laporan yang disajikan melalui tulisan berisi data penelitian. Yang kelima, manuskrip atau sebuah jurnal yang belum dipublikasikan. Dan yang keenam yaitu working paper, merupakan ringkasan penelitian yang dibuat seseorang atau dalam kata lain yaitu tugas akhir. Tulisan catatan kaki. Yang pertama, nama penulis atau pengarang, penerjemah, dan editor ditulis lengkap tanpa gelar kesarjanaan. Untuk penulis yang bukan penulis asli tetap dicantumkan seperti penulis asli dengan tambahan keterangan di belakang nama tersebut seperti penyusun, penyadur, penerjemah, dan editor. Yang kedua, judul buku atau tulisan ditulis selengkap-lengkapnya. Huruf pertama judul dengan besar, kecuali kata sambung dan kata depan. Yang ketiga, tahun penerbitan. Tahun berapa sumber kutipan atau referensi diterbitkan atau dipublikasikan.
4. Nomor halaman, dalaman footnote, nomor halaman disingkat hal, kemudian diikuti dengan nomor halaman yang dikutip dengan sela 1 ketukan. Penulisan abstrak dan ringkasan penelitian. Penulisan sebuah abstrak seharusnya memperhatikan pertama, struktur paragraf. Sebuah abstrak ditulis dalam satu paragraf yang menerangkan keseluruhan isi tulisan secara singkat dan jelas. Penulisannya tidak melakukan indensasi pada kalimat pertama paragraf. 2. Jumlah kata. Idealnya sebuah paragraf terdiri dari 150 sampai dengan 200 kata. Namun pertimbangan jumlah kata yang paling tepat dalam penulisan skripsi, tesis ataupun disertasi biasanya bergantung pada pertimbangan yang diminta. Yang ketiga, isi paragraf. Pada saat pembimbing, seorang supervisor mengedepankan 4 bagian empiris dari sebuah abstrak. Selanjutnya, format penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, judul. Judul yang baik dalam karya ilmiah harus sesingkat-singkatnya, namun dapat mencakup isi karya ilmiah tersebut dan tidak menimbulkan penafsiran yang lain dengan maksimal 19 kata. Yang kedua, abstrak. Abstrak biasanya terdiri dari 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Namun kembali lagi pada peraturan lembaga masing-masing. Abstrak juga biasanya terdiri dari 250 kata yang mencakup tujuan, metode, dan hasil. 3. Lembar pengesahan. Lembar ini memuat identitas penulis yang ditandatangani oleh pembimbing, penguji, dan dekan fakultas apabila pada skripsi. Dengan adanya lembar pengesahan ini, karya tersebut dapat dipublikasikan. Yang keempat, kata pengantar. Kata pengantar merupakan salah satu bagian yang tidak mengandung unsur ilmiahnya karena berisi tentang maksud, penjelasannya, dan ucapan terima kasih, namun tetap memperhatikan kode etik. Yang kelima, daftar isi. Pada daftar isi ini dapat memberikan informasi secara menyeluruh karena terdiri dari uraian judul, subjudul, dan subbab lainnya, dan juga disertai nomor halamannya. Dengan begitu mudah untuk kita mencarinya. Yang keenam, pendahuluan. Terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang ketujuh, kajian teori. Landasan teori yang dibahas lebih baik mengacu pada variabel-variabel yang ada, lalu menggabungkan hubungan antara variabel yang satu dengan lainnya. Yang kedelapan, metodologi penelitian. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, waktu dan tempat. Dan yang terakhir yaitu prosedur. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian lebih baik menggunakan data berupa tabel, grafik, maupun gambar dan diratu dekat dengan pembahasan atau terlampir. Dengan begitu, para pembaca dapat lebih mengerti alur dari pembahasan tersebut. Ke-10, kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan, namun secara singkat, dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dijelaskan sebelumnya pada pendahuluan. Daftar pustaka. Daftar pustaka sendiri berisi tentang sumber-sumber yang kita dapatkan dalam penyusunan karya ilmiah supaya tidak terhindar dari plagiat. Yang terakhir, penutup.
yaitu kesimpulan dan saran. Terakhir, terima kasih.